Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Di sini saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya sebagai kisah nyata seorang petugas kesehatan. Sebagai awal cerita, perlu saya ceritakan bahwa saya berprofesi sebagai mantri kesehatan di puskesmas. Pada suatu malam sekitar jam 9, saya memenuhi panggilan seorang pasien dan sudah menjadi kebiasaan saya sebagai petugas selalu melayani panggilan pasien sesudah pelayanan di rumah selesai pada sore hari. Sebagai seorang mantri kesehatan, saya selalu melayani orang yang sedang sakit untuk diberi perawatan sehingga pasien bisa sehat kembali. Dan perlu diketahui, saya sebagai mantri kesehatan sejak tahun 1983. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di Rumah Sakit Malang, dan setelah lulus, saya pulang ke kampung mengikuti pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Dan di daerahku sebuah kampung. Memberikan pelayanan kesehatan suatu keharusan, karena memang petugas kesehatan di wilayah kita sangat kurang. Bahkan tenaga kesehatan dulu juga harus bisa menolong persalinan, walau itu seorang laki-laki, dan itu juga sebagai syarat kelulusan pendidikan. Dan syarat tersebut harus memenuhi 30 orang bayi yang dilahirkan dan ditolong melahirkan. Untuk sebagai syarat kelulusan pendidikan saya, karena dirasa pada saat ditugaskan di pedesaan, tenaga kesehatan laki-laki juga harus bisa menolong persalinan, karena bidan pada saat itu juga sangat kurang dan di daerah yang tidak terjangkau pelayanan. Dan dalam perjalanan saya mendatangi rumah pasien yang pertama. Sudah selesai, saya ke pasien lain. Di dalam perjalanan ke pasien yang cukup jauh dengan rumah saya biasa tidak pernah berpikir yang neko-neko dan santai dalam perjalanan bersama istri saya untuk memenuhi panggilan pasien. Bersama istri. Yang saya datangi cukup lumayan jauh. Pada situ listrik PLN belum ada, dan biasanya penduduk masih menggunakan lampu publik atau petromak bagi yang agak mampu, yang masih memakai minyak tanah. Juga sudah banyak yang memakai listrik diesel pedesaan, tapi biasanya hanya sampai jam 9 malam. Saya bertanya pada istri saya, "Bu, lewat jalan ini saja ya?"
Ibu menjawab, lewat bulak sawah loh Mas, dan biasanya jalannya agak sulit. Saya menjawab, gak apa-apa Bu, ini kan tidak habis hujan, gak becek. Pada saat itu jalan pedesaan belum banyak yang diaspal atau dipaving seperti sekarang. Dan saya bertanya lagi pada Bu, ya Bu, menjawab pada Bu, ya Bu, dengan santai dalam perjalanan ke rumah PX biasanya, dan saya melewati jalan itu, karena saya rasa yang paling dekat dengan rumah pasien. Saya kembali mengatakan pada istri, Bu, tetap pegangan ya Bu. Ya, bismillah, insya Allah selamat. Ya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertengahan sawah itu tidak ada rumah sama sekali, dan situasi gelap karena memang area persawahan penduduk. Di tengah perjalanan, saya dan istri dikejutkan dengan suatu pantulan yang tersorot oleh lampu sepeda saya. Seorang perempuan dengan rambut terurai keriting, baju putih, lengan panjang, berdiri di sebuah buk. Buk itu adalah pasangan batu merah, dan biasanya kalau siang sering untuk duduk-duduk para petani untuk istirahat, karena memang tempatnya nyaman tapi tanpa atap dan banyak pohon sehingga sejuk. Perempuan tersebut meringis dengan gigi yang putih karena tersorot oleh lampu sepedaku. Bu, itu kok ada orang perempuan di situ ya, kataku. Iya ya Mas. Aduh mati kan. Iya ya Mas. Istri melanjutkan pembicaraan. Gak mungkin ya Mas, wong malam hari kok ada perempuan di situ, sendirian lagi, dan penimbulannya kok seperti itu. Jangan-jangan itu tadi hantu. Sambil berjalan dengan sepeda motor, kami berdua ya ketakutan. Padahal sebelum melewati jalan itu, kami berdua tidak ada rasa takut sama sekali. Ya Allah, iya ya Bu, orang tadi apa hantu ya? Kemudian kami berhenti sejenak di perjalanan yang besar yang relatif ada orang. Kami masih semlengaran dicampuri rasa takut. Istri berkata lagi, gimana Mas? Ini apa masih kita lanjutkan ke pasien lain? Saya menjawab, ya iya Bu, kasihan no kalau gak kita datangi pasien yang tadi pesan. Kalau gak didatangi, dia nanti sakitnya gimana? Saat itu istri dan saya yang merasa masih merinding ketakutan. Tapi saya sebagai petugas kesehatan tetap harus melayani orang sakit. Dan benar, setelah sampai di rumah penderita, mereka menunggu saya. Walau situasi sudah agak larut malam, tapi mereka, keluarga pasien, tetap sabar menunggu saya. Pasien mengatakan, Alhamdulillah Pak, jenengan masih bisa datang.
sebab kula nunggu mulai wau basa Jawa sampai dalu dadak teng bengi niki. Nggih Pak, ngapunten radi lambat. Saya tidak menceritakan pada pasien pengalaman yang sudah baru saya alami. Saya takut pasien terpengaruh secara psikologis sehingga mempengaruhi kesehatannya. Saya menanyakan pada pasien, ngapunten ingkang sakit wonten pundi? Keluarga pasien menjawab, mriki Pak teng kamar. Saya menanyakan lagi, saya memeriksa dan setelah saya periksa memang pasien kesakitan. Itulah sekelumit cerita nyata saya terhadap diri saya dan istri sebagai petugas kesehatan. Dan inilah liku-liku kehidupan yang saya alami. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberi keberkahan dan keselamatan. Dan tunggu cerita nyata mistis berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.